Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada gambar di atas ada bayi, pertumbuhannya dari bayi, balita, anak, remaja menjadi dewasa. Dan ini adalah tahapan perkembangan bayi. Gambarnya ya, ada yang mulai dari berbaring rebahan saja, kemudian belajar tengkurap, duduk, berdiri, berjalan ya. Pertumbuhan atau tumbuh adalah perubahan fisik yang dapat diukur dengan menggunakan alat. Misalnya ya, timbangan berat badan, kemudian meteran. Perkembangan atau kembang adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih menyeluruh. Contohnya, pada perkembangan manusia, yaitu pada bayi yang biasanya menangis, kemudian sekarang bisa tengkurap, kemudian merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan. Nah, teman-teman, walaupun kita belum bisa bertatap muka di sekolah, tetapi Bunda berharap teman-teman selalu jaga kesehatan ya, dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan. Teman-teman masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan, Bunda berharap teman-teman jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Apa itu makanan sehat dan bergizi, Bunda? Nanti kita akan belajar juga mengenai apa makanan sehat dan bergizi ya, teman-teman. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk, pauk, sayuran, buah, dan susu. Fungsi makanan ada 3 yaitu sebagai zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Fungsi makanan yang pertama yaitu makanan sebagai sumber tenaga atau energi. Energi yang diperoleh dari makanan digunakan tubuh untuk melakukan segala aktivitas tubuh. Seperti contohnya, untuk mempertahankan proses yang dilakukan organ-organ tubuh dalam melaksanakan aktivitas luar berupa fisik. Mengubah makanan menjadi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Yang terakhir yaitu sebagai proses pertumbuhan dan menjaga agar tubuh tetap hangat. Energi dapat diperoleh dari bahan-bahan penyedia zat gizi, contohnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Makanan sebagai zat pembangun atau bahan pembangun. Makanan memiliki peranan dalam pertumbuhan, mempertahankan struktur tubuh, dan mengganti sel-sel yang rusak. Zat makanan berfungsi sebagai zat pembangun tubuh adalah protein, mineral, dan air. 3. Makanan sebagai pengatur. Makanan juga berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh. Berbagai aktivitas yang diatur tersebut antara lain aktivitas kerja jantung, sistem pengaturan dalam mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, sistem pengaturan keseimbangan air, pembekuan darah, dan sistem pembuangan sampai metabolisme dari tubuh. Zat makanan berfungsi sebagai pengatur adalah vitamin dan mineral. Karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui fotosintesis. Manfaat karbohidrat yaitu sebagai penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan memberikan rasa kenyang. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, terigu, kentang, umbi-umbian, dan sagu.
Protein dibagi menjadi dua, yang berasal dari hewan, dan protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan, terdapat dalam susu, telur, keju, dan mentega. Lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan, terdapat dalam kacang-kacangan, minyak sayur, dan margarin. Vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun dalam jumlah sedikit, tetapi khasiat vitamin sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Kandungan vitamin terdapat dalam buah-buahan. Oleh karena itu, teman-teman, rajinlah mengkonsumsi buah-buahan ya, agar badan kita tetap fit. Kebutuhan mineral dalam tubuh kita hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain. Terdapat dalam bahan makanan seperti gambar di bawah ini. Mineral yang dibutuhkan tubuh contohnya seperti kalsium, fosfor, zat besi, yodium, fluor, dan air. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah memahami apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Agar manusia dapat tumbuh dan kembang secara optimal, maka dibutuhkan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sekarang silakan teman-teman catat soalnya, yaitu buatlah daftar menu makanan 4 sehat 5 sempurna selama 5 hari. Selamat mengerjakan. Bunda akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum.